Selamat malam Sobat Kembara Sunyi dimanapun kalian berada. Kali ini bersama saya Idris Firmansyah, dimana pada malam hari ini kita akan menceritakan kembali tentang pendakian Arjuna via Purwosari yang kemarin sudah kita gentayangkan di channel Kembara Sunyi yang berjudul Kantil. Mungkin teman-teman masih belum melihat ya, langsung klik saja di Kantil channel Kembara Sunyi. Dalam episode ini teman-teman Kembara Sunyi banyak sekali komentar yang penasaran mengenai siapa sih Mbak Liana ini kok sampai begitunya gitu loh, sampai mulai dari pertama pendakian sampai akhir pendakian itu sering mengalami terjadi hal-hal mistis seperti itu. Maka dari itu kami selaku tim Kembara Sunyi memutuskan untuk menghadirkan Mbak Liana langsung ke dalam studio Kembara Sunyi. Kalau gitu langsung kita tanya-tanya aja. Halo, selamat malam Mbak Liana. Malam. Gimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah baik. Mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai pendakian Arjuna kemarin, Mbak Liana, hal-hal mistis yang terjadi mungkin seperti itu. Kalau mengenai jalur pendakian yang kemarin, itu sebenarnya awal-awal nggak ada masalah, tapi semenjak di pos perizinan, nah di situ aku mulai ngerasa kayak ada yang aneh. Yang anehnya tuh kayak ada yang ngawasin gitu, karena aku kan tipikal orang yang peka. Jadi aku ngerasa kayak ada yang ngawasin aku, tapi nggak tahu itu siapa. Jadi mulai dari pos perizinan itu ya udah kerasa hawa-hawa yang mistis seperti itu ya. Iya. Oke Sobat Kembara Sunyi, mungkin teman-teman penasaran bagaimana Mbak Liana menceritakan kisahnya dalam pendakian Arjuna kemarin. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap saksikan di Kembara Sunyi. Oke Mbak Liana, mungkin langsung ke pertanyaan yang pertama. Alasan suka naik gunung apa? Kalau alasan suka naik gunung itu mungkin karena aku dari kecil di Surabaya ya, yang notabene dengan keramaian gitu. Dan kalau misalnya naik gunung kan kerasa kayak tenang, sejuk, sepi lah. Aku nyari suasana sepinya. Sepi dengan ketenangan ya berarti ya. Iya. Terus kemudian kenapa tertarik untuk mendaki Gunung Arjuna? Kalau misalnya mengapa tertarik mendaki Gunung Arjuna itu, sebenarnya Gunung Arjuna itu gunung yang pertama kali aku daki. Jadi dulu aku diajak sama teman-temanku ya, sama Mas Idris, sama Mas Itang dan lain-lain tuh ya. Aku ngerasa kayak dari dulu tuh pengen banget naik gunung, cuma nggak ada temennya. Nah, ketika ada temennya ya akhirnya aku ikut aja naik gunung. Sebenarnya aku nggak milih-milih mau naik gunung apa, yang penting ada temennya aja. Berarti ini pertama naik gunung ke Arjuna ya. Oke, kemudian yang ketiga, pas naik Gunung Arjuna sempat ngerasa aneh nggak pada diri sendiri gitu? Kalau misalnya aneh itu awal berangkat nggak ngerasa aneh sama sekali. Tapi ketika sampai di pos perizinan, terutama ketika Mas Itang dateng, itu kayak aku risih lah. Risihnya itu kayak ada yang ngawasin aku gitu. Soalnya kan aku tipikal orang yang peka. Jadi ketika ada orang yang ngelihat aku tuh kerasa aja. Cuma aku nggak tahu siapa yang ngawasin. Emang sebelumnya pernah mengalami kejadian mistis atau kerasukan mungkin?
Kalau masalah kejadian mistis atau kerasukan, aku juga nggak tahu ya. Soalnya orang sekitarku itu juga nggak pernah ngomong sama aku mungkin. Aku pernah melakukan, cuma mereka nggak pernah bilang karena takutnya aku jadi kepikiran mungkin kan. Soalnya katanya kan kalau misalnya udah pernah kemasukan, gampang lagi kemasukan kan. Nah mungkin takutnya aku jadi kepikiran gitu. Jadi mereka nggak pernah ngomong. Cuma ya kalau waktu dulu itu, kalau katanya temanku dulu aku pernah kesurupan waktu KKN sampai kerasa sesek gitu. Aku ngerasain sesek, cuma aku nggak tahu kalau itu namanya kesurupan. Maksudnya aku lagi kemasukan kaum mereka tuh aku nggak tahu. Dan sedangkan aku nggak punya riwayat sesek sama sekali. Bahkan ketika aku naik gunung pun yang notabene ya tahu sendirilah kalau gunung kan pasti butuh fisik yang kuat dan lain sebagainya macamnya. Aku nggak punya riwayat asma dan lain sebagainya macamnya. Ketika naik gunung tuh nggak ngerasa sesek sama sekali ya, cuma waktu itu dulu aja pas KKN tuh. Berarti pengalamannya pas KKN itu ya. Oke, kemudian lanjut, kita kan dulu sampai di pos perizinan. Itu kan ada bapak-bapak, sempat ingat kan? Itu nunjuk, kalau nggak salah nunjuk kamu itu. Jangan ikut gitu loh. Sempet kaget nggak? Kenapa nggak boleh ikut gitu? Iya. Aku juga kaget sih awalnya. Kenapa kok aku nggak dibolehin ikut? Apa karena bapaknya tahu kalau itu aku naik pertama kali, sedangkan Ilmi, Mas Sigit, Mas Idris, Mas Itang dan Mas Nek kan kayaknya sih mereka udah sering ya daripada aku. Jadi aku ngerasa kayak masa iya karena aku baru pertama kali naik gunung sih makanya nggak boleh naik. Cuma ketika itu bapaknya ngelanjutin kan, enggak, bukan kamu tapi yang di belakang kamu. Nah di situ aku kayak, apa benar ini aku dari tadi ada yang ngeliatin ini, apa benar? Aku sebenarnya waktu itu kan aku sambil makan kan, nyamil, karena aku juga nggak bisa berhenti makan sih anaknya, suka nyamil, bukan makanan berat ya, suka nyamil. Jadi aku ngeliat gini tuh sebenarnya aku nyari kesempatan kayak aku mau lihat ke belakang siapa sih yang ngawasin aku, cuma aku nggak berani ngelihat siapa itu. Akhirnya ya udahlah, anggap aja angin lalu. Istilahnya berpikir positif lah ya, bahwa nggak ada apa-apa gitu ya. Kemudian setelah itu kita naik sampai pos 1, kemudian pos 2. Pos 2 itu kan kita ketemu anjing. Anjing hitam ya, bener. Itu ketika kamu keluar dari warung, kan kamu ketemu sama anjingnya itu. Anjingnya gonggong keras itu kan. Kemudian setelah kamu lihat anjingnya itu, kenapa tiba-tiba anjingnya tiba-tiba kayak ketakutan gitu? Apa kamu ada nggak tahu lah. Itu juga yang aku nggak tahu, karena maksudnya gini, waktu di warung itu kan aku, Ilmi sama beberapa anak kan makan di warung kan ya, buat ngisi tenaga istilahnya. Nah itu ketika aku dalam warung kan Mas Itang di luar tuh. Aku ketika ngelihat luar warung tuh kayak Mas Itang kok akrab banget ya sama anjingnya tuh nggak ngapa-ngapain sama sekali. Bahkan ketika disuapin, aku nggak tahu ya disuapin apa sama Mas Itang, aku lupa juga. Ketika disuapin itu anjingnya itu mau, maksudnya nurut gitu sama Mas Itang. Nah tapi ketika aku keluar dari warung, notabene aku nggak ngapa-ngapain, nggak goda anjing itu, nggak ngelempar anjing itu dan lain sebagainya macamnya. Cuma tiba-tiba dia kayak ngegonggong gitu. Nah aku juga sempat takut sih, kaget, karena aku juga sebenarnya kan takut sama hewan kan, jadi takut, kaget gitu. Nah tapi setelah itu aku kayak beraniin diri, yaudahlah coba tatap matanya. Tak coba natap matanya, maksudnya tuh aku ngomong dalam hati kayak kamu kenapa? Apa yang salah sama aku? Tapi ketika aku tatap seperti itu kok dia malah ketakutan. Si anjingnya tuh kayak ketakutan mundur, ya kayak anjing ketakutan gitulah. Dan aku malah heran, aku nggak ngapa-ngapain, aku juga nggak mendelik gini, enggak. Ya cuma ngomong biasa aja, itu pun dalam hati, karena kan kalau aku takutnya ngomong langsung dikira gila, kok ngomong sama hewan kan. Akhirnya ya udah, nggak tahu juga kenapa kok si anjing tuh jadi takut gitu, nggak tahu kenapa.
Berarti kamu mencoba untuk berkomunikasi dengan si anjing itu ya, dengan cara mungkin ya yang kamu ucapkan tadi itu ya. Oke. Di pos 2 itu kan ada jalan ke kiri itu menuju Sendang Ibu Kunti. Masih ingat? Oh ya. Nah, itu kan kamu juga mengalami kejadian yang lumayan aneh itu. Ketika kamu sempat ngambil foto, fotonya itu langsung apa itu nggak kelihatan itu. Itu masih ingat nggak? Oh iya. Jadi kan habis dari warung itu kan aku kayak mau bersih-bersih gitu kan. Nah, waktu mau bersih-bersih kan maksudnya biar nyaman aja ketika naik. Tapi ketika waktu bersih-bersih aku kayak aku pengen selfie, ngabadiin foto aku gitu. Tapi ketika aku foto kok malah hasilnya ngeblur. Aku juga mungkin ini kamera aku yang ngembun, mungkin aku mikirnya gitu karena kan cuacanya dingin ya. Benar. Terus habis gitu aku bersihin kamera aku. Nah, habis aku bersihin, aku foto lagi. Aku foto lagi selfie. Sama, tetap ngeblur. Tapi ngeblurnya itu bukan ngeblur foto yang gimana, enggak. Bener-bener kayak bayang-bayang gitu. Sedangkan aku mikir gini, masa iya sih ini karena ngembun? Kalau karena ngembun, pasti maksudnya masih ada bentuk-bentuknya, sketsa atau apalah gitu loh. Iya. Tapi ini enggak, berupa bayangan. Akhirnya wis daripada mikir yang aneh-aneh lagi, mendingan HP tak taruh, udah wis langsung balik ke anak-anak aja. Tapi pas kembali ke anak-anak kamu kan tidak cerita ya, mungkin takut anak-anak jadi was-was dan lain sebagainya seperti itu. Oke, dari perjalanan ke pos 2 ke pos 3 kemudian alhamdulillah nggak ada apa-apa ya, aman. Dari pos 3 ke pos 4 itu kan kita melewati lumayan tanjakan itu kan ya. Di sisi lain cuaca lagi hujan dan licin. Banyak teman-teman juga yang istilahnya itu jatuh kan, sampai ada yang keselio segala kan. Aku juga termasuk itu pas itu. Tapi yang lebih herannya lagi ketika itu kamu kan juga jatuh juga gitu loh, Li. Jatuh. Tapi kenapa kamu serasa nggak ada masalah apa-apa gitu loh? Kamu kayak ya nggak kesakitan, nggak apa. Ayo mas lanjut. Istilahnya kayak gitu loh. Kamu nggak ngerasain apa-apa. Iya sih, cuma sekarang gini. Kalau emang nggak kesakitan emang harus bilang ya kalau misalnya sakit. Kan aku emang bener aku jatuh. Aku emang bener jatuh. Cuma notabene aku bener-bener nggak sakit sama sekali. Aku pun aja baru tahu bahwa kalau misalnya ada luka-luka lecet, lebam dan lain sebagainya macamnya itu ya pas waktu kita istirahat mau tidur ganti baju itu, aku baru sadar, ternyata lukaku sampai kayak gini, sampai biru, keungu-unguan gitu. Tapi kok anehnya ya aku nggak ngerasa sakit. Ya aku kan mikirnya cuma berarti aku lebih kuat lah dari mereka. Mungkin karena mereka lagi capek atau apa, jadi mereka yang lebih sakit dan aku ngerasa fit. Ya udahlah, aku sih mikirnya kayak gitu. Karena aku benar-benar nggak ngerasakan sakit sama sekali. Tapi secara mungkin dipikir secara logika emang nggak masuk akal gitu ya. Iya sih, nggak masuk akal. Cuma ya balik lagi, aku nggak mau berpikiran yang aneh-aneh karena notabene aku pertama kali naik gunung. Aku nggak mau ada kesan buruk gitu. Jadi positive thinking aja. Oke, di antara pos 3 ke pos 4 kan ada sejenis apa itu ya? Gubuk itulah. Gubuk yang kosong, yang nggak ditempatin. Kita kan sempat istirahat di situ. Kemudian selang beberapa menit kamu kayak terburu-buru, ayo mas, lanjut aja mas gitu loh. Mungkin kamu ada yang aneh di tempat itu mungkin. Kalau di situ apa ya? Aku bahkan kalau misalnya bayangin tuh kayak takut sendiri gitu. Karena aku ngerasa nggak nyaman aja di tempat itu. Itu kan kayak bener gubuk, terus ada kaca gitu kan. Nah, di situ tuh aku penasaran, makanya aku sedikit maju ke tempat itu. Tapi ketika aku maju tiba-tiba ada aku kayak, dan itu nggak hanya satu. Dan aku seketika mundur, aku kayak, mas, ayo mas, lanjut mas. Tiba-tiba tuh kayak ngerasa nggak nyaman, kayak, dan ada yang dorong aku buat, ayo lanjut. Aku ngerasa nggak nyaman aja.
Oke, lumayan merinding sih. Serius kamu ngagetin aku. Apa yang kamu lihat pas di situ gitu loh? Nggak ngelihat apa-apa mungkin? Aku ngerasa nggak nyaman. Dan mereka kayak nggak suka sama aku di situ. Makanya aku minta untuk pergi. Oke. Oke, pas kejadian itu kan kita terus jalan sampailah di pos 4 ya, pos Eyang Semar. Itu kan konon ceritanya ada petapa gitu ya. Kamu kan tahu sendiri. Setelah itu kita kan tidur di situ. Kita memutuskan untuk bermalam ya, kalau salah istirahat. Sampai suatu ketika kamu bangun dengan sendirinya terus bilang dan menunjuk ke tempat orang yang petapa itu. Orang itu jahat, orang itu bla 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 bla, orang itu kayak gini. Itu spontanitas apa emang kamu ada ini mengetahui sesuatu gitu? Kalau untuk yang itu aku juga nggak tahu. Cuma yang aku ingat waktu itu kayak ada yang, aku kan susah banget buat tidur. Untuk ngawalin tidur tuh susah banget. Sedangkan aku tahu kalau ada beberapa anak-anak yang masih terjaga. Dan aku di situ kayak merem itu untuk berusaha memulai untuk tidur. Karena aku juga mikirin kalau aku nggak tidur-tidur, besoknya gimana keadaanku. Jadi aku berusaha untuk tidur. Nah, ketika aku berusaha untuk tidur, aku ngerasakan kayak sepi, diem, tiba-tiba tuh kayak nggak ada suara, tapi hanya ada satu suara yang bilang dia jahat. Dan aku juga nggak tahu kenapa ketika aku bangun aku langsung nunjuk gini, dia jahat. Aku nggak tahu siapa yang nyuruh aku nunjuk, dan aku juga nggak tahu siapa yang bisikin aku, tapi yang aku tahu aku perlu ngomong itu. Dan nggak tahu kalau ternyata yang aku omong itu bener. Aku juga nggak tahu karena aku nggak denger sama sekali apa yang mereka omongin. Jauh, jarak kita itu jauh. Oke, setelah di pos 4 kejadiannya seperti itu, kita lanjut ke pos 5 ya, pos Makutoromo. Di situ kenapa mulai dari pertama pendakian sampai Makutoromo tersebut kamu lebih cenderung untuk tidak ikut kita berfoto gitu loh, malah kamu yang lebih banyak mengambilkan foto sama kita gitu loh. Itu yang jadi pertanyaan juga bagi kita semua gitu loh, kenapa nggak mau difoto kamu? Aku nggak mau difoto karena pertama aku nggak suka difoto, dan kedua aku dari awal di pos perizinan masih tetap ngerasa kayak ada yang ngawasin. Nah di situ aku bener-bener kayak masih belum siap buat tahu siapa yang ngawasin. Kayak mendingan gak usah foto daripada aku tahu, dan mungkin juga aku nggak bakalan tahu. Aku nggak paham, cuma aku kayak takut sendiri buat foto. Mendingan ya udah cukup kita aja yang tahu. Aku nggak mau nantinya aku ketika foto tahu dan itu malah terabadikan, ngebuat aku keinget-inget. Aku nggak mau, atau bahkan itu emang nggak kerekam siapa yang ngebututin aku. Cuma ketika tahu, oh aku ternyata pernah muncak ya ke Gunung Arjuna dan lain sebagainya macamnya, aku takut memori itu keulang lagi. Karena bener-bener kayak ya orang yang diawasin tuh gimana lah, bener-bener gak enak sama sekali, ngerasa gak leluasa, padahal kita maunya itu leluasa. Benar-benar. Pada intinya kamu takut ya, mungkin ketika difoto ada yang nampak di belakangmu gitu ya. Iya, itu juga sih. Ya. Mungkin setelah Makutoromo kita akan naik itu ada tangga-tangga ya, yang sebelahnya itu ada patung-patung. Baru setelah itu ada Candi Sepilar, di atasnya kan ada Candi Sepilar. Di Candi Sepilar itu hawanya kan enak, sejuk gitu. Kamu sempat ngerasain sesuatu nggak di candi itu gitu? Enak di sana, sepi.
sejuk, udaranya dingin. Aku kayak ngerasa itu rumahku. Dan bahkan ketika diajak naik, aku nggak mau, ini kayaknya yang aku cari. Nggak tahu kenapa tempat tuh kayak itu rumahku. Sampai sedalam itu berarti ya. Kemudian dari Candi Sepilar kita akan naik sampai di Makuto, bukan di Jawa Dwipa ya. Dan di Jawa Dwipa sendiri kata yang menempati di pos Makuto Romo itu merupakan perkampungan jin di area-area Jawa Dwipa tersebut. Dan itu kamu kan lebih cenderung untuk diam gitu. Diajak ngobrol diam. Diajak ngobrol mungkin sepatah dua kata, habis itu diam lagi. Kenapa kamu kok sedemikian diamnya gitu loh, nggak sama seperti di pos-pos yang selanjutnya, yang kemarin? Aku ngerasa sesek di situ, penuh maksudnya. Dan yang lebih aneh lagi, kamu di situ sering nyanyi tak lelo ledung sambil kamu mangku ilmi di pangkuanmu. Kenapa kok sampai nyanyi tak lelo ledung? Liana, kan di Jawa Dwipa kamu diem, kemudian sesekali kamu sering nyanyi tak lelo ledung. Nyanyi itu kan kamu nyanyikan ke ilmi gitu loh. Kamu kok sampai nyanyi tak lelo ledung pas itu? Li, Liana, Li, please, Liana, Li. Mas, apa ya Mas? Saya tunggu dulu. Oke Sobat Kembar Sunyi dimanapun teman-teman berada, mungkin episode kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu karena mungkin situasi yang tidak memungkinkan ya. Sekali lagi kami mohon maaf apabila dalam episode ini kurang maksimal. Sebenarnya masih banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan ke Mbak Liana, cuma mungkin kembali lagi ke kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan. Jadi kami putuskan untuk sampai di sini aja untuk video kali ini. Jangan kemana-mana, tetap saksikan terus Kembara Sunyi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.